Assalamualaikum. Halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, hari ini saya mau sharing gimana caranya merubah pompa gendong sprayer manual menjadi elektrik. Jadi, ini saya sudah buat kitnya sebenarnya, kit yang sudah dirakit. Tapi kalaupun nanti mau dibuat sendiri tatakannya, pakai akrilik ataupun papan, atau sejenis lain bahan lainnya bisa. Kalau ini saya kebetulan memanfaatkan sisa dari tatakan box yang banyak kita pakai. Jadi ini adalah kita pakai pompanya Sinleader SL 3500. Tujuannya supaya ini adalah pompa paling silent, paling halus karena pompa ini juga terbukti hemat baterai, Untuk tekanan memang hanya 80 PSI, tapi 80 PSI-nya itu sudah sangat bagus ya. Sudah sangat bagus. Ini kemarin hasil tesnya juga bahkan mengalahkan yang DGW yang 80 PSI juga seperti itu. Nah, kita rakit seperti ini kita kasih baut nempel ke sini. Ya, terus kemudian di sini sudah kita tambahkan voltmeter saklar bypass atau saklar turbo ya, kalau modelnya kan gini ya. Kalau misal kita hidupkan pakai potensionis sudah bisa. Nah, tapi kalau mau langsung pol pakai saklar on off ini. Nah, kemudian di sini ada voltmeter analog, voltmeter yang sama seperti di sprayer ya, tujuannya supaya lebih hemat. Nah, kemudian di sini akinya. Nah, akinya ini sudah kita ikat sedemikian rupa sehingga dia tidak mudah jatuh ya, seperti ini. Nih udah kencang ya. Nah, kencang. Cara lepas pasangnya seperti ini. Nanti kalau akinya mau dibikin sendiri dengan tatakan misalnya bekas jerigen kecil atau apapun bisa. Nah, ini seperti ini ya. Nih tinggal dilepas akinya seperti ini. Jadi masangnya sama, tinggal kebalikannya. Ini kita tali silang ya supaya lebih kuat. Kreket ini juga supaya mudah dilepas pasang. Nih, ya, kuat, sudah kuat. So kuat. Kalau masih nggak yakin juga bisa ditambahin kawat. Nah, seperti itu masangnya. Nah, ini ada yang merah, yang hitam ke yang negatif atau yang biru. Nah, merah ke merah. Nah, kalau nggak dipakai lama, ininya disarankan dilepas ya. Kalau udah selesai dilepas saja, biar nggak terjadi apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, outputnya ini langsung ya. Langsung karena pakai drat. Jadi kita pakai selang sprayer standar. Seperti ini. Nah, ada nyala nggak? Mati. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal biasa aja, ini selang sprayer sebenarnya sengaja memang kita nggak kasih extend. Jadi langsung aja. Cuma kita cowok di sini ya supaya selangnya nggak nekuk. Ini pakai selang sprayer biasa. Nah, seperti ini. Oke, gini. Nah, inputnya kita pakai selang 5/16 dengan filter yang bengkok ya, supaya tujuannya airnya itu lebih ke dasar ya, dasar. Jadi kalau pakai tegak ini kan dia kalau jatuh dia lebih tinggi, jadi ini nanti sisa airnya banyak. Nanti kita pakai filter yang bengkok. Ini panjangnya sekitar 1 meter, kalau merasa kepanjangan bisa dipotong. Nah, ini supaya tidak jatuh bisa juga diikat. Nanti kalau misalnya paket ini banyak peminat, nanti kita bikin yang lebih rapi lagi. Untuk talinya bisa pakai kawat atau tali apa aja yang kuat ya. Nah, ini kita ikat juga ke atas supaya dia lebih tahan. Kalau misalnya bagus sih pakai tali yang semacam tali tas lempang itu ya, yang pakai webbing namanya, dan pakai ceklek gitu. Jadi mudah dilepas pasang. Tapi karena ini masih dalam tahap prototipe, ini masih pakai tali paket. Nggak masalah, nanti talinya bisa diganti. Nah, ini kan karena saya belum nyediain talinya juga, baru nyediain seperti ini. Nah, itu seperti itu. Ini ada handlingnya juga buat megang. Seperti itu ya. Nah, masalah kemudian ditutupnya, seringan tutupnya. Karena ini selangnya lewat atas, nanti tutupnya perlu dimodif ya. Perlu dimodif. Jadi nanti filter dan tutupnya atau mungkin lubangnya kalau mau, tergantung tangki sprayer yang lama ya. Kalau misalnya besi kan susah dibolong. Nanti bisa dimodif lah ya. Tutupnya ini kan nggak bisa ditutupin jadinya. Entah nanti bisa dibolong di mana, diakalinya. Itu sebenarnya kawan-kawan petani pasti paham ya caranya. Itu kan mudah ya. Nah,
Sekarang kita uji aja semprotannya seperti apa. Lah, ini pakai yang ekonomis ya. Pakai handling polos, kemudian pakai stick yang plastik. Dan ini nozzle salah satu nozzle plastik yang terbaik. Jadi pakai yang 4 lubang. Di sini ada 4, ada yang 5 ya. Ini 4 lubang yang orange seperti ini, yang bengkok. Selangnya langsung. Jadi ini praktis, ekonomis. Praktis dan ekonomis. Lihat semprotannya. Kita akan hidupkan. Nah itu mantap ya. Kalau sprayer ini karakternya tengahnya tidak bolong karena dia ada 4 titik ya. Jadi tengahnya tidak bolong. Nah, ini bisa diatur, bisa di kabel seperti ini ataupun kita bisa panjangkan ya. Kita bisa panjangkan. Nah, tuh bisa jauh ya. Seperti itu. Ini bisa diputar. Nah, bisa diputar seperti ini. Ini karakternya tengahnya tidak bolong dan rapat, mantap dan sangat tebal ya. Meskipun pompanya pakai yang 80 PSI, tapi ini semburannya sudah sangat cukup. Dan suara pompanya tidak terlalu berisik karena ini pakai yang 80 PSI. Dan mantap ya. Nah, kita coba pakai yang 1 titik kipas ya. 1 titik kipas itu seperti apa? Ini ada 2 ya. Kitnya kita kasihkan karena nozzle-nozzle ini ekonomis tapi dengan semprotan terbaik. Ini 2 nozzle plastik terbaik itu adalah yang ini. Kipas dan yang itu. Yang bunga 8 titik itu. Nah, itu sangat bagus ya kipas juga ya. Nah, sangat bagus. Cuma ini karakternya lebih kasar sedikit tapi ini lebih lebar. Seperti itu. Modenya adalah kipas. Ini bisa diatur arahnya ya. Ini bisa diputar-putar di tengahnya ini. Mau ke arah mana? Nah, ini kalau kita lepas dia akan off. Cut off seperti itu. Nah, kalau kita ini kan tadi mode dulu ya. Kalau misalnya kita putar dengan pelan-pelan ya, nih. Dari yang pelan-pelan kita kencengin dari potensinya. Nah, ini dari pelan-pelan kita. Seperti itu ya. Lalu indikator ini bacanya gimana sih? Kalau hijau nyala, merah nyala artinya ini masih penuh ya, akinya masih tinggi lah, masih cukup lah. Kalau nanti yang nyala merah dan yang tengah, ini kuning, nanti berarti akinya sudah mulai turun. Apalagi kalau yang nyala cuma merah, berarti akinya sudah harus dicas seperti itu. Nah, ini seperti ini paketnya. Nanti dikembangkan sendiri kebutuhannya. Jadi bisa ditempel di tangki manual apa aja sebenarnya. Karena kan universal ya. Tinggal diikat ke tangki seperti ini dan gendong seperti biasa. Dan sudah jadi, nggak perlu bikin. Sudah rangkaiannya juga sudah lengkap seperti ini. Nah, seperti itulah kira-kira. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya di petani-petani yang masih punya tangki manual, tangki yang masih pakai pompaan, ataupun mungkin yang punya apa namanya tangki elektrik tapi rusak tapi nggak mau males bongkar-bongkar, bisa ditempelkan seperti ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, sukses selalu, sehat selalu. Kalau ada pertanyaan jangan lupa komen. Yang belum subscribe mohon dibantu subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di video Tukura TV berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.